Hi guys, welcome back with me, Feren Setiawan, a part of Bulletproof Generation. Woo! So, hari ini guys, aku tuh sebenarnya mau ngebahas tentang pertemanan yang toxic atau mungkin toxic person yang ada dalam kehidupan kita dan mereka selalu ada dimanapun, kapanpun, di dekat kita atau mungkin bisa orang yang paling kita percaya. Tanpa basa-basi lagi nih guys, aku mau ngasih tahu kalian apa sih yang dimaksud dengan toxic friendship itu. Lalu gimana sih kita mengetahui ciri-ciri orang yang toxic itu gimana? Persahabatan yang toxic itu gimana? Kita akan bahas di sini. So, maksud dari toxic friendship di sini atau mungkin a toxic person, ketika kita menjalani kehidupan kita itu ngerasa nggak nyaman sama dia. Ya pokoknya nggak nyaman lah dengan setiap hal yang kita lakuin sama dia tuh kayak ngerasa males banget gitu loh, kayak kok aku ngerasa nggak nyaman ya sama ini orang, kok aku gini ya. Itu yang dimaksud dengan toxic, dan itu ada baiknya jika kalian hindari. Tetapi jika kalian gak mau menghindari, aku juga mau ngasih tahu nanti sedikit tips gimana kalian menghadapi toxic person dan toxic friendship kalian, atau mungkin toxic relationship bahkan. Nah, jadi dan dimana aku itu mempunyai teman, dan aku itu selalu ngabisin waktu sama dia, sampai ada di satu titik dia itu mulai lost contact sama kita. Dia mulai dia mulai kayak nutup-nutupin segala sesuatu, kayak ya apapun itu. Dan aku ngerasa kayak misalnya kayaknya hubungan ini harus aku perjelas, persahabatannya harus aku perjelas lagi biar nggak ada masalah gitu ke depannya. Tetapi kenyataannya ya it don't work well juga, karena mungkin dia emang sudah dari sananya begitu, kita juga nggak tahu. Itu baru-baru aja. Dan next, kalau kita tarik mundur lagi, kejadian waktu aku SMP, waktu aku SMP, aku 3 tahun bersekolah di sana, dan aku bertemu beberapa, bukan 11 anak around 11 person with me inside. Jadi 11 orang termasuk aku di dalamnya itu, kita itu sering sama-sama ke kantin bareng dan lain sebagainya. Pokoknya kita melakukan semua aktivitas itu bersama. Sampai ada satu titik ketika mereka mulai menghilang gitu guys, kayak satu-satu hilang, dan akhirnya aku menjadi solo fighter dan aku gak punya teman sama sekali. Temanku itu ya cuma ada 2, mungkin kakak kelas dan mungkin adik kelas juga, dan itu pun gak semuanya gitu. Tapi yang seangkatan sama aku itu aku gak ada sama sekali, dan karena mereka juga aku menjadi aku yang sekarang, thanks to them. Kenapa aku bilang mereka toxic person itu karena secara umum kalau misalnya kita benar-benar itu sahabat kita, teman baik kita, harusnya dia kan bisa percaya sama kita lah ya. Maksudnya harusnya dia lebih dengerin pendapat kita daripada orang lain yang belum pernah kenal gitu loh. Terus mereka juga waktu itu membandingin kita semua dengan bukan ngebandingin sih. Aku tahu alasannya mereka, mungkin karena strata kita yang berbeda. Aku masih menengah ke atas, mereka sudah ke atas banget. Jadi mungkin agak jauh juga stratanya itu kayak segini ya guys. Jadi hal itu juga menjadi salah satu faktor aku nggak punya teman. 3 tahun aku ngejalanin itu, dan fuck it, aku akhirnya bisa survive meskipun aku menjadi solo fighter yang emang benar-benar sebenarnya aku nggak mampu, tapi aku berusaha menggunakan kemampuanku semaksimal mungkin. Dan aku ini nggak pernah cerita sama siapapun permasalahan aku di sini, karena lalu nilai-nilaiku anjlok waktu SMP itu bukan karena aku malas ya, tapi karena banyak activity yang harusnya aku lakukan
berkelompok, tapi aku malah sendiri. Jadi agak susah untuk dapat nilai yang bagus. Dan aku juga pikiranku selalu penuh, gimana, apa sih alasan mereka begini, apa sih, kenapa sih aku kok nggak punya teman dan lain sebagainya, kok mereka malah ngejauhin aku. Dan itu juga mempengaruhi prestasi aku di sekolah. Tapi untungnya aku bisa survive dan akhirnya aku lulus. Setelah aku lulus, aku melanjutkan ke SMA. Di SMA ini aku bertemu banyak orang-orang baru yang jauh lebih baik lah daripada SMP. Dan kehidupan mereka itu selama kayak aku nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin. Pokoknya kita berkecukupan dan kita itu mengutamakan persahabatan lah yang pasti ya. Tapi ketika aku bertemu mereka teman-teman waktu SMA, itu ada beberapa orang atau beberapa anak yang emang aku ngerasa mereka toksik. Karena apa? Aku itu cewek. Ya, kita itu cewek. Cewek itu biasanya pada umumnya itu pasti kayak ada jam malam kan. Maksudnya ya jam malam, jam 9 atau mungkin jam 10 paling malam ya kan. Kecuali malam minggu, kamu boleh lah jam 11 ya kan. Nah, aku ingat banget kejadian itu waktu itu hari Jumat. Ya, hari Jumat. Itu belum dihitung weekend sama mama papaku. Jadi aku nggak bisa pulang lebih dari jam 10 gitu. Jadi aku harus jam 10 itu aku harus sampai di rumah. Nah, ketika itu aku pergi sama mereka. Jam itu sudah menunjukkan jam 9 malam, guys. Karena aku ingat ada jam malam, aku ngajak mereka pulang. Oke, fine, kita pulang. Tetapi ketika kita dalam perjalanan mau pulang, baru aja keluar dari parkiran, tiba-tiba ada temanku yang ngomong, Ren, ayo kita ke sana, ke suatu tempat lah gitu loh. Yang jelas bukan tempat macam-macam ya guys, ya tempat tongkrongan anak-anak muda biasanya. Tapi bukan dunia malam ya. Kesana yuk, ada anak-anak di situ. Ngobrol lah sebentar sama anak-anak ya. Aku pribadi nggak bisa dong. Aku bilang nggak bisa guys. Aku soalnya masih harus nganterin kalian juga. Jadi aku takutnya aku pulangnya nanti kemalaman. Aku ngomong gitu kan, tapi malah salah satu kayak ngomong kayak gini sama aku. Lu mah gitu sih, gitu sih Ren. Orang kamu waktu sama si dia aja kamu bebas gitu loh mau pulang jam berapa. Masa sama kita kamu nggak bisa? Maksudnya dia di sini tuh adalah pros aku waktu SMA, cowok, dan emang itu keluarga aku udah tahu dia gimana. Pokoknya udah kenal dia banget. Dan orang tua aku percaya gitu sama mereka, ya kan? Bukan mereka sih. Percaya gitu sama cowok tersebut yang emang crush aku dari SMA. Dari aku kelas 2 SMA. Nah, setelah itu, aku langsung tergoyang dong. Maksudnya kayak, aduh gimana ya kalau aku nggak ngikutin mereka. Aku takut kejadian yang waktu aku SMP terulang lagi. Aku kehilangan teman lagi. Mau nggak mau aku harus ngikutin lah. Ya ikutlah aku dengan mereka. Dan akhirnya aku pulangnya malam, jam 11. Ya, itu pun jam 11 aku pulang, mereka nggak ada yang nanyain aku udah sampai atau belum. Padahal aku tuh berharap mereka tuh ada yang nanyain dan khawatir gitu sama aku karena aku cewek dan aku sendirian gitu. Tapi ternyata nggak ada satupun yang ngubungin aku, nanya aku di mana atau kamu udah sampai apa, nggak ada sama sekali. Dan untungnya aku nggak dimarahin sih waktu itu, cuma mamaku emang kecewa. Ya namanya juga orang tua udah maksudnya anaknya udah dikasih kepercayaan, dihancurin gitu aja kan, kayak nggak enak banget gitu loh. Setelah kejadian itu aku mulai ngejauhin anak-anak, bukan anak-anak, mereka yang mengajak aku pulang malam itu, kecuali satu orang yang aku anggap dia itu nggak sama kayak mereka gitu loh. Maksudnya dia tahu kalau aku itu
gak bisa pulang malam sama sekali, meskipun aku kecewa waktu itu karena dia juga gak nanyain kabar aku udah sampai atau di mana. Enggak, aku gak dapet kabar dari mereka. Dan setelah kejadian itu aku mulai ngoleksi nih, mana sih yang emang benar-benar temen yang bisa memahamin aku di berbagai situasi, dan mana sih yang temen mau senengnya aja sama aku gitu loh, tapi dia gak mau ngebebanin semua ke aku gitu. Maksudnya nih, dia malah ngebebanin semuanya ke aku, bukan gak mau, dia ngebebanin semua di aku. Tapi satu orang ini dia ngebantu aku buat, maksudnya membantu aku kayak ngerasa kayak aman gitu loh, meskipun bukan hari itu, besoknya. Dan mamaku juga tahu dia, mamaku sama mamanya dia juga kenal dekat, dan puji Tuhan mamaku sama mama dia itu juga berteman baik sih. Itu aja sih ceritaku. Lalu apa sih kaitannya sama toxic friendship atau toxic person? Nah, dari cerita tadi kalian bisa ngelihat itu persahabatan yang emang nggak bisa jalan dengan baik karena berbeda pendapat, karena juga nggak bisa mengerti satu sama lain, adanya perbedaan status, ya, kedudukan dan lain sebagainya. Gimana sih cara tahu orang ini toksik sama enggak gitu? Kalau menurut aku pribadi sih, ketika kamu ingin mengetahui mereka itu toxic person atau enggak, kamu lihat dari hal-hal kecil aja gitu loh. Kamu cerita sama dia, kamu ada goals, kamu cerita sama dia pasti kayak, oh ya bagus deh kalau kayak gitu, semangat ya. Itu awal kan guys. Tapi setelah kamu berhasil mencapai goals kamu itu, yang ada dia malah, kesel banget sih kok dia berhasil sih, padahal aku nggak pingin dia berhasil, karena iri hatinya tinggi. Nah, oke. Itu cara aku menilai yang pertama. Lalu lack of support. Maksudnya lack of support ini gimana? Nah, dari hal ketika kamu mulai cerita sama teman yang kamu percaya, yang kamu anggap teman baikmu itu, dia kayak, oh alah ya udah, good luck ya, gitu doang, kayak, oh alah ya udah, good luck ya, iya, oke, dia kayak gitu. Tapi ketika kamu cerita permasalahan, kamu ngeluh sama dia, alah tuh aku lagi repot nih, nanti aja ya, itu udah masuk ke toxic person dan toxic friendship ya, karena dia nggak mau nge-support kamu. Terus yang sering terjadi juga rasa cemburu. Maksudnya rasa cemburu di sini ketika kamu berhasil, dia malah berpikir kayak, sial dia bisa kok. Ya sebenarnya sama sih kayak orang yang gak nge-support gitu loh. Cuma di sini ekstrimnya itu ada ekstrimnya guys. Ekstrimnya itu misal nih dari kejadian aku pernah punya temen juga yang aku percaya banget 100% gitu. Aku cerita semua sama dia tentang cowok. Ternyata aku cerita sama dia, yang ada kenyataannya malah dia yang nyoba deketin cowok itu, ngerebut cowok itu dari aku. Setelah dia berhasil ngedapetin cowok itu, meskipun cowok itu juga sebenarnya mungkin bingung ya, dia malah hilang, malah dia sok-sokan kayak pamer gitu di depan aku, kayak misalnya, lah halo Fer, kamu ngapain di sini sama siapa? Sedangkan dia jalan di sini sama crush aku yang emang aku suka itu. Itu udah nggak enak banget sih. Itu beneran udah nggak enak banget. Terus mulainya tidak ada kejujuran. Tidak ada kejujuran di sini tuh, ya kalian tau lah gimana nggak jujur. Misalnya nih, ketika ada suatu permasalahan yang kamu hadapi, yang kamu ketahui mengenai mereka, atau mungkin mereka yang tahu tentang kamu, malah dia sebarin tuh kemana-mana, malah dia ngomong, aku ngomong sama si A, aku tuh loh, bla 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 bla. Terus si A ini malah ngomong lagi tuh ke B,
ke mana, ke D lah, ke E dan seterusnya. Nggak jujur gitu loh. Maksudnya dalam sini kamu udah aku kasih kepercayaan tapi malah kamu nyanyain kepercayaan itu. Gak jujur yang lainnya lagi, misal gak kok, aku ikut seneng kok sama kalau kamu sama dia, tapi kenyataannya direbut sama dia. Ketika kamu lagi seneng sama cowok itu, lagi bahagia sama cowok itu, tiba-tiba direbut sama dia, itu udah gak jujur. Berarti kan emang itu dari awal kayak emang udah Mande udah gak jujur sama kita. Itu aja sih, menurut itu aja sih tanda-tanda orang yang toksik. Maupun kamu ketika memiliki sahabat suatu hari nanti ternyata mereka bohong sama kamu mengenai hal apapun, hal sekecil apapun, itu aku lebih baik kalian nyoba nyelesain dulu. Tapi kalau emang kamu ngerasa gak bakal selesai, udah tinggalin aja gitu sih. So that's all for me, berserta pengalaman-pengalaman pahit yang aku hadapi. See you on the next episode with another podcaster. See you.